Nanti dari ujung Jawa di sebelah barat sampai ujung timur di Jawa Timur, jadi semuanya akan tersambung. Dilanjutkan yang Sumatera dari yang timur menuju juga ke Aceh ke sebelah barat. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Baru masuk ke tahapan besar yang selanjutnya, yaitu di bidang inovasi dan teknologi. Insya Allah tahun depan airport di sini sudah selesai. Amin. Airport di Tanah Toraja, Bandara Tanah Toraja nanti tahun depan sudah selesai. Ini sudah dimulai. Sehingga kita harapkan nanti pesawat RTR bisa turun dan bisa sangat baik untuk pengembangan pariwisata yang ada di Tanah Toraja. Ya. Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke, akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah yang lain. Nggak akan. Apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi lalu kita bangun jalannya, atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Ini ayam dan telur aja, tapi kalau nggak kita putuskan, ya nggak akan ini bisa dikerjakan. Tapi ini masalah pemerataan dan masalah keadilan. Bukan hanya masalah ekonomi. Mulai awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi terus mengebut pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Di tahun 2019 saja, anggaran belanja infrastruktur mencapai 420 triliun. Angka ini terus meningkat sampai hari ini dan sampai masa jabatan presiden berakhir. Membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri tidaklah mudah dilakukan. Nyatanya sejak Indonesia merdeka, baru Jokowi Presiden Indonesia yang mampu mewujudkan jalan dan infrastruktur lain di seluruh Indonesia. Lantas, apa saja hasil pembangunan infrastruktur selama Presiden Jokowi menjadi presiden? Berikut faktanya. Pertama, bendungan. Sejak tahun 2015, pemerintah telah membangun kurang lebih 55 bendungan. Sampai hari ini bendungan-bendungan ini masih ada yang dikebut pengerjaannya. Total bendungan yang terbangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sampai masa jabatannya berakhir akan mencapai kurang lebih 65 bendungan. 2. Irigasi. Sama seperti bendungan, pada tahun 2015 pemerintah memulai pembangunan jaringan irigasi. Hingga tahun 2020 ini, jaringan irigasi yang telah terbangun adalah 865.389 hektar. Sampai hari ini, Presiden terus mengebut pengerjaan irigasi. Pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 hektar lagi. Dengan demikian, total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya akan mencapai 1.004.799 hektar. 3. Embung. Bukan hanya jalan tol, irigasi ataupun bendungan, pemerintah juga sudah membangun embung sebanyak 942 buah. Jumlah embung sebanyak itu juga masih akan ditambah lagi. Dalam hal ini pemerintah akan membangun 120 embung lagi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, nantinya total embung yang terbangun mencapai 1062 buah. 4. Jalan. Total pembangunan jalan yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi mungkin sudah bisa untuk mengelilingi dunia ini. Dari tahun 2015, pemerintah sudah membangun sepanjang 523.974 km.
Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2020. 5. Jalan tol. Menyadari pentingnya jalan tol bagi pengiriman logistik, pemerintah terus mengebut pembangunan mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 ini. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di era pemerintahan Jokowi tercatat sudah dibangun jalan tol sepanjang 1144,07 km yang kini telah beroperasi. Total pembangunan jalan tol nantinya di masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 1.852 km. 6. Jembatan. Dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2020, jembatan yang telah terbangun sudah lebih dari 41.062 meter. Pemerintah masih akan membangun jembatan sepanjang 10.029 meter lagi. Nantinya total panjang jembatan yang terbangun ditargetkan mencapai 51.092 meter. 7. Jembatan gantung. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pemerintah mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 ini telah membangun kurang lebih 250 unit jembatan gantung. Total jembatan gantung yang terbangun nantinya mencapai 330 unit sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. 8. Sistem penyediaan air minum. Pada tahun 2015 sampai tahun 2020, pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan kapasitas total 21.500 liter per detik. Nantinya total SPAM yang terbangun sampai tahun 2024 akan mencapai 24.673 liter per detik. 9. Sanitasi dan persampahan. Di era pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta kepala keluarga. Pada tahun 2019 saja, pemerintah menargetkan penambahan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 2,6 juta kakak. Dengan demikian, total penanganan sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta kakak. 10. Penanganan kawasan kumuh dan perkotaan. Sejak tahun 2015, pemerintah telah berhasil menangani 25.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 hektar. 11. Pembangunan pos lintas batas negara. Pemerintah telah membangun 7 pos lintas batas negara atau PLBN yang tersebar di 7 lokasi perbatasan di 7 kabupaten atau kota dan 3 provinsi. Hal itu dilakukan dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2019. Pembangunan PLBN masih berlanjut dan akan ada 4 unit lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana prasarana pemukiman dasar lainnya. 12. Venue Asian Games. Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia. Pasalnya, pemerintah telah membangun 79 venue Asian Games. 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya di Jawa Barat. 13. Perumahan. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, tapi juga memberikan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, pemerintah sudah membangun perumahan sebanyak 4 juta unit lebih. Diperkirakan, total perumahan yang sudah dibangun sampai tahun 2020 ini sudah mencapai di angka 5 juta perumahan. 13. Rumah susun. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, sudah berhasil membangun rumah susun sebanyak 893 tower dengan total 50.031 unit. 14. Rumah khusus. Pemerintah selalu memperhatikan para anggota TNI dan Polri, masyarakat di daerah pedalaman dan daerah tertinggal,
nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Buktinya, sejak tahun 2015, pemerintah telah membangun 24.430 unit rumah khusus untuk mereka semua. Pembangunan akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatan presiden berakhir. 15. Rumah swadaya. Pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS oleh pemerintah telah mencapai 494.169 unit. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti keseriusan pemerintahan dalam memperhatikan masyarakat miskin. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pembangunan BSPS masih berlanjut meski telah memasuki akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan BSPS bagi masyarakat miskin sebanyak 700.699 unit. Demikianlah bukti keseriusan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur sebagai penunjang perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.